Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, annyeong ya Robun. Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku bakal ngebahas part of speech, yang mana part of speech ini nggak asing dong buat kalian semua, yang tentunya dalam belajar grammar dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas apa sih part of speech dan apa sih yang termasuk bagian-bagian part of speech. Agar lebih semangat lagi kita belajarnya bareng BTS. Oke, sebelum aku mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan share jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Oke Robun, jadi kita dalam video ini akan mempelajari apa sih part of speech dan apa aja yang termasuk dalam bagian-bagian dalam part of speech. Oke, jadi yang pertama untuk pengertian part of speech ini adalah materi yang paling dasar dalam belajar bahasa Inggris yang perlu kita ketahui. Selain perlu kita ketahui, kita juga harus paham mengenai apa sih part of speech dan bagian-bagian dari part of speech. Jadi bagian yang pertama itu adalah noun. Dan noun ini adalah kata benda. Jadi kata benda ini digunakan untuk misalnya menamai orang, tempat, negara, nama buah, dan segalanya. Dan ini juga untuk yang benda yang mati ataupun benda hidup, serta untuk benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, yang termasuk dalam noun ini misalnya adalah nama orang, misalnya Jimin, Jungkook, V, and then Redmond dan yang lainnya. Dan setelah itu nama-nama buah, misalnya apel, anggur, dan misalnya nama kursi, table gitu kan. Masih banyak lagi, nggak mungkin aku sebutin semuanya. Dan untuk contoh kalimatnya itu adalah Jungkook is handsome boy in this class. Jadi boy ini adalah kata benda. Next, yang kedua itu ada pronoun. Jadi pronoun ini adalah part of speech yang digunakan untuk menggantikan noun, karena memang fungsinya itu sebagai kata ganti. Dan yang termasuk ke dalam pronoun ini adalah I, you, she, it, they, those. Dan contohnya itu misalnya J-Hope is my boyfriend. He lives in South Korea. Jadi di sini he itu sebagai kata ganti dari J-Hope tadi. Jadi kita tidak perlu mengulang kembali. Dan setelah itu, setelah kita membahas mengenai noun dan pronoun, kita beralih ke verb. Apa sih verb? Verb itu adalah kata kerja yang mana ada beberapa jenis. Tapi tidak saya akan bahas di dalam video ini karena saya hanya akan menjelaskan singkat-singkat saja. Jadi verb ini masih nggak asing buat kalian. Contohnya itu misalnya work, and then read, and then eat, and then sing, dan masih banyak lagi. Dan untuk contoh kalimatnya itu misalnya RM read a magazine. Jadi dia membaca majalah. Jadi di sini read ini sebagai kata kerja. Pronoun ini juga digunakan untuk menghindari yang namanya pengulangan, baik itu pengulangan subjek maupun objek. Next, yang keempat ada adjektif atau kata sifat. Jadi ini part of speech yang digunakan untuk menerangkan kata benda ataupun pronoun. Dan contoh dari adjektif ini adalah misalnya beautiful, handsome, and then expensive, cheap, cute, dan masih banyak lagi. Untuk contoh kalimatnya misalnya Jin is handsome boy, Jenny is beautiful girl. Jin is handsome boy. Jadi di sini handsome sebagai kata sifat dan beautiful juga sebagai kata sifat. Next, yang kelima itu ada adverb atau kata keterangan. Jadi ini adalah part of speech yang digunakan untuk menerangkan baik itu verb, adjektif maupun adverb lain. Dan adverb ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, ya, ada 7. Yang pertama itu adverb of time, adverb of manner, adverb of place, adverb of focus, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, and adverb of frequency. Jadi banyak banget jenisnya dari adverb ini. Contoh yang termasuk dalam adverb itu misalnya very, always, yesterday, quickly, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh kalimatnya itu misalnya Jimin is a very handsome man, and then RM meet with Suga yesterday.
Untuk contoh dalam kalimat, misalnya Jimin is a very handsome boy. Jadi di sini very itu termasuk ke dalam adverb of degree. Next, yang keenam itu ada preposition atau kata depan. Jadi ini adalah part of speech yang digunakan atau dikombinasikan dengan noun, pronoun untuk membentuk frase yang menerangkan baik itu verb, adjektif maupun noun. Dan contoh dari preposition ini misalnya ada in, at, on, by, of, between, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya itu we put the pen on the table. Jadi di sini on ini sebagai kata depan atau preposition. Next, yang ketujuh ada conjunction. Jadi conjunction ini adalah kata hubung. Jadi di part of speech ini dia bagian dari part of speech yang digunakan untuk menghubungkan baik itu dua kata, dua klausa ataupun dua frasa. Dan contoh yang termasuk dalam conjunction ini adalah misalnya but, and then out of, and then both, dan masih banyak lagi. Dan untuk contohnya itu misalnya I love Jungkook and J-Hope. Jadi di sini and ini sebagai penghubung dua kata, Jungkook and J-Hope. Next, yang terakhir ada interjection atau kata seru. Jadi ini adalah part of speech yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan emosi seseorang, baik itu misalnya untuk menyuruh, untuk kegembiraan, untuk kesedihan, ataupun untuk ucapan yang pendek. Dan contoh dari interjection ini misalnya wow, oh my god, bravo, congrats, dan masih banyak lagi. Dan contoh dalam kalimatnya misalnya oh my god, they are handsome. Jadi di situ ada penekanan khusus atau ada kata seru di akhir dari kalimat yang diucapkan. Oh my god, they are handsome. Okay guys, so that's all about my explanation about part of speech. Aku sorry banget jika penjelasannya kurang dapat dipahami ataupun terlalu cepat, ataupun hanya singkat-singkat saja. Tapi aku berharap semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong ya rabun.